Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudallah ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak serta ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak lupa untuk berpuja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikut-pengikutnya. Ada seorang santri, ia mau melaporkan kepada seorang ulama yang terkemuka di Basrah, Irak yang bernama Syekh Hasan Al-Basri. Beliau santri mau bertanya, mau berkonsultasi dengan Syekh Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Wahai Syekh, wahai guru, sesungguhnya aku telah menemukan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yaitu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Tetapi aku sudah berkali-kali berdoa, tetapi sampai saat ini belum diterima, wahai guru. Apakah ayat ini benar, wahai guru? Jikalau ayat ini benar, niscaya Allah Ta'ala akan mengabulkan doaku, wahai guru. Apa sebabnya doaku selama ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Syekh, wahai guru?" Nah, Syekh Hasan Al-Basri beliau berkata, "Wahai santriku, ada beberapa hal penyebab doamu selama ini tidak diijabah, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah araftumullaha wa lam tu'du haqqahu. Engkau mengenal Allah tetapi kamu tidak melaksanakan haknya Allah. Hak Allah yaitu yang berhak untuk disembah. Kemudian kewajiban kita selaku hambanya yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji, kita beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu bertaubat supaya kita tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Makanya kita beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman tidak hanya sekedar dari mulut saja. Iman itu ada 3. Al-ula, yang pertama, atasdiqu bil qalbi.
membenarkan dengan hati. Kemudian yang kedua yaitu al-iqraru bil lisani, menetapkan di dalam lisan ataupun berbicara. Kemudian yang ketiga yaitu al-a'malu bil arkan, melaksanakan atau mengimplementasikan. Makanya iman itu harus ada ketetapan di hati, kemudian di lisan, dan juga perbuatan-perbuatan kita, agar kita senantiasa selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk menunaikan sholat, kemudian membayar zakat, kemudian menunaikan ibadah haji. Itulah yang perlu lagi kita harus dilakoni, supaya kita kalau sebagai seorang muslim tidak setengah-setengah, harus terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu araftumur rasula wa lam tattabi'u sunnatahu. Engkau mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi engkau tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh sederhana yaitu kita makan. Pak, Bu, kalau kita makan, kita kadang masih pakai tangan kiri enggak? Masih kan? Masih pakai tangan kiri? Ada yang enggak, ada yang iya. Wah, ini jangan-jangan ini 50-50 nih, 50%, 50%. Tapi saya yakin kita memang sudah terbiasa makan pakai tangan kanan, tapi kadang-kadang ya makan pakai tangan kiri. Makanya sesuatu itu dimulai dari tangan kanan. Kebaikan itu dimulai dari tangan kanan. Makan pakai tangan kanan, kemudian memakai baju dimulai memasukin pakai tangan kanan. Kemudian kita duduk ya, minum sembari dengan duduk. Kita pun juga kadang juga begitu kan, minum sembari berdiri. Padahal kalau minum sambil berdiri itu akan menimbulkan masalah pencernaan yang ada di dalam perut kita. Apalagi juga menimbulkan masalah di ginjal kita. Karena ginjal kita nanti akan jadi bermasalah nanti. Bahkan Masya Allah, kantung kemih ini akan juga bermasalah juga, sehingga mohon maaf susah kencing nantinya. Begitu ya. Terus juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya itu memang ada adabnya. Diawali membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan diakhiri juga membaca sholawat, wassallallahu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya doa itu belum sampai bila tidak diawali dan diakhiri dengan membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu araftumul jannah lam ta'malu lil wusuli ilaiha. Engkau sudah mengenal surga, surga yang begitu indah, lebih indah daripada di dunia ini, tetapi kamu tidak mengerjakan amalannya yang tidak mengarahkan kepada surga. Makanya walaupun kita bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan soleh, lebih-lebihnya kita berpuasa, tapi kita suka mengejek-ejek orang lain, suka membongkar aib orang lain, maka itulah pahala yang tidak mengarahkan kepada surga. Semua pahala akan menjadi
sia-sia. Na'udzubillah, sumpah na'udzubillah. Kemudian yang keempat yaitu araftumun naru walakin ta'malu lil wusuli ilaiha. Kamu sudah mengenal neraka, neraka jahanam, neraka hawiyah, tetapi kamu mengerjakannya mengarahkan kepada neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an melarang kita untuk melakukan meminum khamr ataupun minuman yang memabukkan, melarang mencuri, melarang merampok, melarang membunuh, tetapi kita masih melakukannya. Itulah pahala yang akan membawa kita kepada neraka. Lebih-lebihnya nih ya buat anak-anak nih yang durhaka kepada orang tua. Itu siksaannya itu sangat berat sekali. Karena kenapa? Ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhti walidaini. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dengan keridhaan orang tuanya. Tetapi sebaliknya kemurkaan Allah itu tergantung pada kemurkaan orang tuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 hal ini kita kembali lagi untuk mengenal Allah supaya kita selalu mengingat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bertafakur, kita selalu bertasbih, bertahmid dan bertakbir, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian mengenal Rasul agar supaya kita selalu mengikuti perkataannya Nabi, sikapnya Nabi, ucapannya Nabi. Terlebihnya 4 sifat wajib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sidik artinya adalah benar, amanah itu artinya terpercaya, tabligh adalah orang yang menyampaikan kepada umatnya yaitu hak dan batil, dan menyampaikan kepada umatnya agar selalu bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian adalah fatona. Fatona itu artinya adalah cerdas. Beliau orang yang cerdas dalam berdakwahnya. Makanya pelajaran dari dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dakwah itu bukan menghardik tetapi mendidik. Dakwah itu bukan kitanya lebih baik daripada mereka, orang lain, tetapi menunjukkan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Dan kita mengenal surga dan juga mengenal neraka. Kenapa? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Nah, jadi itu ini jadi bahan introspeksi diri kita supaya kita perbaiki diri kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini terlebihnya ya, kita upgrade terus iman kita. Ketika di hari raya Idul Fitri, dosa kita ya menjadi hilang, bersih sebagaimana bayinya yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.